Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita mau meluangkan waktu sebentar untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada hari ini saya beri judul Natal bagi segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ada di dalam momen-momen Natal. Kita semua pasti sudah tahu Natal itu apa dan bagaimana kisah-kisah yang berhubungan dengan Natal. Pagi hari ini kita mau sama-sama untuk belajar tentang salah satu kisah yang biasanya sering kita dengar ketika momen Natal, yaitu mengenai orang-orang Majus dari timur. Kita mau membaca dahulu beberapa ayat yang terdapat di Matius. Matius adalah satu-satunya kitab yang mencatat tentang kisah orang Majus ini. Kita akan membaca pada Matius 2 ayat 1 dan 2. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Puji Tuhan. Dalam sejarah, banyak orang yang menduga-duga dari manakah asal orang-orang Majus ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Arab, ada juga yang mengatakan mereka berasal dari Persia, ada juga orang-orang lain yang mengatakan mereka berasal dari negara-negara lain. Namun, seperti yang sudah kita baca, di Alkitab hanya tercatat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang datang dari timur. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya juga membaca referensi-referensi lainnya, dan di situ saya mendapatkan pelajaran mengapa orang-orang Majus hanya disebutkan berasal dari timur. Bapak Ibu Saudara, jika kita mencoba untuk mengukur sampai manakah batas dari arah timur itu, maka kita akan kesulitan untuk menjawabnya. Saat kita berada di suatu tempat, kita akan mudah untuk menetapkan timur itu sampai jarak tertentu saja. Tapi jika kita mencoba untuk berjalan terus ke satu arah, maka di arah tertentu kita pasti akan tetap menemukan arah timur, arah barat, dan arah-arah lainnya. Ada yang berkata bahwa jika kita mencoba untuk terus berjalan ke arah yang sama, suatu saat kita akan kembali ke tempat di mana kita berada sebelumnya. Timur bisa kita simpulkan sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Kisah dari orang Majus yang berasal dari timur ini menunjukkan bahwa Natal harusnya dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di bumi ini. Di ayat yang sudah kita baca dicantumkan bahwa bintang yang menunjukkan tentang kelahiran Yesus muncul di negeri mereka. Mereka bisa melihat bintang itu dari tempat yang sangat jauh. Ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan yang harus ditempuh oleh orang-orang Majus ini membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa bintang mengenai kelahiran Yesus itu tidak hanya tersedia untuk orang-orang tertentu. Tanda tentang kelahiran Yesus disediakan bagi semua orang. Namun terkadang ada orang-orang yang tidak bisa melihat tanda tersebut. Hanya orang-orang yang mau mencari dan menunggu-nunggu tentang kelahiran Yesus yang bisa menyadari dan menemukannya. Natal atau kelahiran Yesus bukan hanya kabar baik untuk segelintir orang. Bukan hanya untuk kaum Israel saja. Natal adalah kabar baik bagi semua bangsa, untuk semua negeri. Inilah bagian yang sering kita lupakan, bahwa kita sebagai orang yang sudah merasakan Natal, sudah merasakan bagaimana Yesus lahir di hati kita, tidak membagikannya kepada orang lain. Kita harusnya membagikan kepada mereka yang belum tahu tentang arti Natal yang sesungguhnya. Dunia merayakan Natal. Di mana-mana mereka merayakan Natal, tapi mereka tidak tahu arti sesungguhnya dari Natal itu apa. Kitalah yang harus mengambil bagian itu. Bawalah kabar baik itu kepada siapapun yang kita temui, siapapun yang kita ajak bicara. Biarkan bintang Natal itu terus bersinar di setiap langkah kehidupan kita, supaya orang bisa melihat, mereka bisa merasakan
dan bisa mengalami Yesus lahir di hati mereka. Kita tahu bahwa saya sendiri juga menyadari saya tidak sempurna dan banyak sekali kekurangan. Dan secara sadar atau tidak sadar, terkadang kita melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai hal itu membuat bintang Natal itu redup dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa orang lain membutuhkan kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Semenjak kenal Yesus, kita tahu bahwa kehidupan kita itu sangat diperlukan oleh orang lain. Ada alasan kenapa Tuhan meluputkan orang-orang Majus itu dari Herodes. Mungkin setelah orang Majus itu pulang, tidak lagi ada kisah yang diceritakan bagaimanakah atau apakah yang mereka kerjakan di negeri mereka. Tapi saya yakin dan percaya setidaknya 1-2 orang pasti mendengar kisah tentang apa yang mereka alami, tentang perjumpaan mereka dengan Yesus. Tuhan ingin supaya arti dari kedatangan Yesus tidak dinikmati oleh mereka yang menjumpai Yesus secara langsung saja atau secara fisik, tapi Tuhan mau bahwa orang lain juga bisa mendengar kabar, baik itu melalui orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Mari kita mau membaca di dalam Kisah Rasul 11 ayat 17-18. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dari ayat ini kita kembali teguhkan bahwa berita tentang Yesus, tentang pertobatan ketika kita mengenal Yesus bukan hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bagikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum mendengar tentang arti kelahiran Yesus yang sesungguhnya. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, sampaikan kabar sukacita ini, kabar tentang Yesus, tentang bagaimana perjumpaan dengannya akan memulihkan kehidupan kita kepada semua orang. Karena Natal itu ada bagi segala bangsa. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.